Oke, para pemirsa Ngafe Politik, kita kali ini berdiskusi tentang figur pemimpin untuk kota inovasi. Beberapa postingan lalu kami sudah membranding ya, atau mewacanakan bagaimana Salatiga di branding sebagai kota inovasi, karena banyak inovator-inovator yang sudah terkenal di dunia internasional seperti Mas Baharudin Korea Tohiba, lalu Mas Lukman Hakim, lalu Mas Sapa Fuadi, ya kan, Akademi Inovasi Indonesia, Mas Arfian, ya. Dan banyak, masih ada juga misalnya Lebah Putih, Bu Septi Jarimetika, Anda mungkin kenal itu, semua di Salatiga ya. Jadi Fajar Budi Laksono. Mas Fajar Budi Laksono, CEO-nya di Tech Engineering. Ya, jadi kalau mau diperhatikan itu Salatiga penuh dengan para inovator. Pak Zaini, seorang terapis yang juga sudah go internasional, semua dari Salatiga ya. Jadi Salatiga, kota yang kecil ini, sudah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh inovator di berbagai bidang dan go internasional. Ya, semua sudah sangat dikenal secara internasional. Anda bisa googling ya, Baharudin Korea Tohiba ya, lalu Arfian Fuadi, lalu Mas siapa tadi Laksono, Fajar Budi Laksono, lalu Bu Septi Jarimetika, itu semua pasti mudah didapatkan ya. Nah, jadi dari fakta-fakta seperti itulah kami berpikir untuk Salatiga ini cocok kita branding dia sebagai kota inovasi ya. Dalam sebuah diskusi di Kalibening Korea Tohiba bersama Mas Din ya, kami mulai memunculkan konsep atau branding Salatiga sebagai kota inovasi. Nah, lalu tentu kuncinya adalah mencari pemimpin yang sesuai, kan gitu ya. Sebab kalau kita branding tanpa dukungan politik ya percuma, kan gitu ya. Karena itu setelah kami diskusi untuk branding sebagai kota inovasi, yang dipikirkan adalah bagaimana mencari pemimpin yang punya figur, punya kredibilitas, konsen berkaitan dengan kota inovasi. Di Indonesia belum ada yang branding kota inovasi. Nah, kami kemudian dalam diskusi-diskusi itu bertemu dengan Mas Lukman Hakim ya, anggota DPR Pusat, DPR RI dari PKB ya, yang kebetulan kali ini tidak terpilih lagi. Jadi kami pikir ini sebuah momentum dalam diskusi, rupanya cocok ya dengan Mas Lukman. Nah, pada sesi ini kami ingin diskusi karena sudah berapa kali, terutama Mas Yoyo ya, diskusi langsung dengan Mas Lukman. Saya sudah sekali, tapi Mas Yoyo sudah lebih intens ya, sehingga kita mencoba membahas kota inovasi dengan figur Mas Lukman. Kami ingin memperkenalkan ya tokoh ini kepada publik ya, karena dia layak untuk dimajukan sebagai calon wali kota Salatiga. Oke, Mas Yo, silakan kita mulai kupas siapa itu Mas Lukman Hakim. Ya, terima kasih Pak Sem. Jadi untuk memilih tokoh di Salatiga untuk kepemimpinan satu kota yang menurut saya itu kota yang cukup berdampak ya secara nasional maupun global ya, karena banyak cendekiawan di situ. Ya, kota ini juga katakanlah pernah muncul satu tokoh internasional yang Arif Budiman ya, dulu zamannya Orde Baru itu cukup populer, yaitu Pak Arif Budiman. Nah, ini menurut saya itu gampang-gampang susah ya memilih pemimpin di satu kota yang sangat dinamis, kota yang menurut saya dari sisi persentase itu keberadaan cendekiawannya cukup gede gitu persentasenya, sehingga tokoh ini, pemimpin ini juga harus bisa
memberikan ruang ya, pemikiran kritis atau merdeka ya, untuk mengembangkan kota, bahkan berdampak ke kota-kota lain di Indonesia. Nah, ini lumayan sulit, apalagi di Salatiga sangat majemuk. Ya, makanya dijuluki kota ya Indonesia Mini. Indonesia Mini. Ya, karena dari berbagai penjuru di tanah air itu ada di sini, ditemukan orang-orang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada 2 universitas besar, jadi Ya. Universitas Kristen Satya Wacana dan Universitas Islam Negeri Salatiga ya. Dan Betul. mahasiswanya juga banyak sama dengan UKSW, jadi ini luar biasa. Ya, lanjut. Saya diperkenalkan oleh Gus Ahmad Bahrudin tentang sosok Lukman Hakim. Ya, Lukman Hakim dulu dia pernah dia kuliah ya dulu di Salatiga. UIN, Ya, dulu ya, sekarang UIN ya. dulu Stein ya. Ya, dulu Stein. Itu sepertinya satu alma mater dengan Gus Ahmad Bahrudin. Nanti kalau salah bisa dikoreksi. Nah, terus sepertinya juga satu pergerakan, gitu, aktivis juga. Gus Durian. Ya, mereka dekat dengan Pak Arief Budiman. Oh ya, betul. Juga dia pengikut Gus Durian ya. Gus Durian, betul. Nah, itu berarti ini ada satu harapan besar ya. Pasti mereka ini paham tentang dunia pluralisme di Indonesia, pluralistik ya, tentang kebinekaan. Jadi pasti wawasan kebangsaannya sangat kental. Betul. Nah, saya cukup kaget waktu pertemuan di di Tech Engineering ya, kantornya di Tech Engineering ya, di tempatnya Mas Arfian Puadi itu yang dipelopori, diinisiasi oleh Mas Din. ya Mas Din ya, Gus Ahmad Bahrudin. Itu kita kumpul di situ. Ketika Pak Primadi menyebut bahwa ini cocok juga pengembangan satu kawasan cerdas, kota inovasi. Pak Primadi Seperti, Jarum ya. Pak Primadi Ya, Jarum. ya dari Jarum Foundation. Ya. Dia menyebut bahwa cocok juga Salatiga dikembangkan sebagai kota inovasi yang didukung satu katakanlah perguruan tinggi yang berkelas ya, dan yang menuju ke arah teknologi maju, pengembangan sains dan teknologi maju. Cocok, apalagi Salatiga di situ adalah kota Toleransi. ya, kota yang nyaman dan kota tertoleran di Indonesia. Ya. Di situ langsung Pak Lukman Hakim itu sepertinya nadanya protes. Tertoleran apanya kan gitu. Ini suatu di Sulut juga bisa menyala. Oh kayak ya. gitu. Ya, artinya apa? Pastikan bahwa kota tertoleran itu ya dimulai dari katakanlah nggak cuma lip service ya, atau basa-basi tok ya, labeling ya, tapi juga di ranah katakanlah Di akar rumput. di akar rumput sampai ke birokrasi itu pastikan itu juga Ya. toleransi itu dijunjung tinggi. Ya. Paham kebinekaan itu juga harus betul-betul dijunjung tinggi. Ya, artinya Ya, di gitu. sini Pak Lukman tahu sampai ke akar rumput. Ya, jadi sepertinya beliau tahu bahwa itu cuma polesan di atas saja toleransi itu, tapi mudah dibakar di bawah. Ya. Jadi menunjukkan bahwa beliau dekat juga dengan akar rumput gitu ya. Selain itu dia sangat concern sekali dengan kemajemukan yang ada di Indonesia. Dia seorang yang memang sangat peduli bagaimana menjaga negeri ini, kota ini itu betul-betul kota yang sangat menghargai keragaman. Saya kira ciri khas itu. NU dan Gus Durian ya. Itu saya sangat suka. Ya, betul. Oh, ini terus akhirnya saya penasaran siapa itu Lukman Hakim. Ya, saya pahami dia itu memang politisi senior di PKB ya, dan itu yang cukup vokal. Itu yang saya pelajari, dan dia ternyata dia
sangat capable, sangat concern terhadap pengembangan SDM Indonesia. Sehingga bagaimana caranya membangun kota ini, mempersiapkan kota ini menjadi suatu wadah pengembangan SDM Indonesia maju, dia punya konsep. Nah itu ya saya sangat suka. Cocok kalau kota ini harus kita kembangkan sebagai pusat pengembangan SDM unggul dengan keragaman yang ada, dengan kondisi suhu yang menurut kita itu cocok ya untuk belajar, untuk melakukan inovasi strategis. Dan Pak Lukman ini punya konsep pengembangan kota ya, untuk memastikan bahwa kota ini betul-betul pantas dijuluki sebagai kota inovasi. Sehingga kawasan harus dikembangkan betul-betul ya, harus ada apa-apanya ya. Dan dia punya konsep ini, itu yang saya suka. Ya, jadi teman-teman, diskusi itu sebenarnya kami waktu itu diskusi di Detek Engineering, itu diskusi soal branding kota inovasi, belum ngomong soal calon wali kota kan gitu ya. Tapi nanti di situ hadir juga Mas Din Kuryatohiba, lalu teman-teman Detek Engineering, terus Pak Lukman, lalu muncul usul-usulan ya. Jadi sekali lagi ini bukan mau-maunya Pak Lukman ya, tetapi dalam perkumpulan itu lalu muncul usul nyeletuk begitu nama-nama, lalu muncullah nama Pak Lukman, dan ya beliau tidak keberatan, katakanlah beliau menyambut baik, oke kalau teman-teman mau ya kita pikirkan kan gitu ya. Jadi dari situlah kita sudah mulai diskusi mulai agak serius ya. Jadi sekarang sudah mulai agak serius. Kemarin tanggal berapa ya, hari apa tuh ya, yang pertemuan malam di rumahnya Pak Lukman yang saya nggak sempat, tapi Mas Yoyo sempat hadir, dan ya diskusi boleh mengarah sedikit ya untuk ke sana. Tapi prinsipnya adalah memang kita butuh tokoh yang pluralis, punya komitmen yang kuat, dan terutama mau mengusung inovasi itu. Nah, konten inovasi itu kita bersyukur dari Mas Arfian Fuadi dan teman-teman ya kan, di Detek Engineering ya. Jadi mereka yang memberikan kontennya. Soal politiknya itu nanti tim Mas Yoyo dan teman-temannya diskusi dengan Pak Lukman soal itu. Jadi berarti untuk kedepannya bagaimana Mas Yoyo? Untuk sebelum ke sana, saya secara pribadi memang agak respect dengan Pak Lukman karena gayanya itu bukan gaya seorang birokrat. Gayanya ya gaya-gaya orang NU biasanya ya. Gaya-gaya orang yang memang membumi. Iya betul. Ya kapanpun gitu bisa bisa datang, bisa didatangin. Orangnya low profile ya, walaupun dia itu seorang politisi ya, anggota DPR RI, pusat. Dan juga dia memang kental dengan trah NU, lahir dari trah NU. Ini yang menurut saya jadi catatan kita bahwa NU adalah pilar demokrasi, pilar keragaman Indonesia. Dia penjaga kemajemukan Indonesia, kan itu. Nah, oleh karena itu dia sangat concern bagaimana Salatiga itu dipastikan dari akar rumput pun itu masalah toleransi itu betul-betul ada ruangnya, betul-betul sangat dihargai, kan gitu. Cocok itu Pak Salatiga sebagai kota tertoleran. Bahkan karena urusan-urusan kata masalah ideologi keagamaan dan kebangsaan selesai ya, sudah saatnya kota ini naik level kan, jadi kota inovasi. Menurut saya itu pas. Jadi menurut saya Pak Lukman memang pantas untuk diberi kesempatan untuk memimpin kota Salatiga. Dan teman-teman, inovasi kita kembali. Jadi branding inovasi yang kami diskusikan itu, katakanlah kontennya selain dari Detek Engineering, Mas Arfian, dan juga dari Mas Din ya. Nah, dari Mas Din yang sangat menurut saya inovatif betul adalah membangun kampus komunitas di level kelurahan ya kan, bahkan sampai ke level RT untuk menciptakan inovasi. Dan ini menurut saya luar biasa, hitungan-hitungan detailnya itu dibuat oleh Mas Arfian Fuadi. Jadi betul-betul wah, ini kalau didukung oleh Pak Lukman dan Salatiga, saya kira akan jadi kota yang produktivitasnya akan tinggi sekali. Karena bisa bayangkan dari presentasinya Mas Arfian Fuadi, hanya lewat Detek Engineering saja itu kontribusinya bagi kota ini sekitar 5M
pajaknya loh ya per tahun. Itu baru satu perusahaan. Anda bayangkan kalau dengan mengusung apa namanya kota inovasi dan menciptakan beberapa perusahaan yang sama, itu bayangkan produktivitasnya kayak apa. Dan merekrut anak muda itu dari level RT, ya kan? Yang konsepnya kan satu RT 4 inovator. Anda bayangkan ada berapa RT di Salatiga, ya kan? Dan itu nanti kami akan diskusikan di segmen lain dengan Mas Di tentu saja. Maksudnya lanjut dengan apa rencana setelah pertemuan kemarin itu, rencana berikutnya gimana untuk atau mengusung Mas Lukman Hakim sebagai ini bakal calon wali kota. Karena dia itu kan orang yang kepengen dekat dengan grassroots ya, dengan rakyat, sehingga dia kepengen supaya rakyat itu jangan salah pilih. Dia kepengen mendekat, sehingga dia akan melakukan katakanlah sosialisasi atau pengenalan pada warga kota Salatiga ya di level RT sekalipun ya, dia akan lakukan sosialis supaya masyarakat kenal siapa itu Lukman Hakim kan gitu. Apakah betul gambaran-gambaran yang disampaikan katakanlah oleh beberapa orang, atau juga rakyat itu tahu secara persis Pak Lukman seperti apa pribadinya kan. Artinya gitu. Beliau siap untuk masuk ke komunitas-komunitas gitu ya. Ya, dan dia akan menyerap kan melalui pendekatan face to face ke masyarakat itu di ranah di level RT misalnya. Itu pasti akan muncul aspirasi ya. Dan itu menjadi satu catatan dan juga satu bekal bagaimana dia harus mengembangkan kota ini kan gitu. Saya kira dengan pengalaman sebagai DPR RI ya, itu sudah sangat cukup ya, lebih dari cukup. Bahkan juga pengalaman organisasinya di NU dan Gus Durian, saya kira itu bisa menjadi jaminan untuk seorang pemimpin Salatiga. Kami pertemuan pertama itu saya terkesan memang dengan beliau, kesederhanaannya dan kerendah hatiannya. Dan kan Pak Sem, satu bahwa dia seorang nasionalis ya. Seorang nasionalis sejati. Seorang nasionalis sejati dan juga dia seorang memang betul-betul dia pengikut Gus Dur ya. Betul. Bagian dari Gus Durian, tapi dia juga dekat dengan NU secara keseluruhan. Betul. Kan gitu ya. Selama ini katakan ada yang mungkin ada polarisasi ya. Betul. Karena di PKB sendiri kan dulu pernah ngalami, tapi dia bukan pribadi yang seperti itu. Tapi dia kepengennya bersatu untuk bangun negeri dan juga memastikan bahwa ada PR besar di negeri ini yang rentan dengan konflik horizontal, terutama karena perbedaan aliran dan lain-lain. Nah, ini Pak Lukman salah satu tokoh yang menurut saya itu cocok untuk bagaimana membangun Indonesia di level kota ini itu dengan memastikan bahwa kemajemukan itu ada ruang ya yang harus dijaga bersama, dan Pancasila menjadi satu dasar negeri ini yang tidak boleh diutak-atik. Nah, Pak Lukman ini menurut saya ini sangat dekat dengan anak-anak muda. Betul. Gitu. Yang sekarang ini jadi kemarin katakanlah Pilpres ya, kemarin itu hampir 60% ya. Pemilih-pemilih kita itu anak-anak muda. Dan Pak Lukman kebetulan dekat dengan anak muda. Saya kira usia beliau juga masih termasuk muda lah, ya kan? Menurut saya itu masih muda. Pas ya tuh. Jadi selain nama besarnya beliau yang sudah anggota DPR RI, endorsement dari Mas Din ya baru, dan saya kira itu pun sudah menjadi jaminan sebenarnya kita mendapatkan kader yang bagus ya. Anda tahu Mas Din itu sudah level internasional ya, level nasional. Dia termasuk salah satu yang kemarin di debat Pilpres itu salah satu panelis ya di debat Pilpres segmen terakhir ya. Jadi dia juga di Badan Akreditasi Nasional ya. Dan gini Pak Sem, itu untuk membangun satu kota
katakanlah Salatiga dari kota inovasi ya, konsep yang dibawa Pak Lukman itu membutuhkan energi besar ya. Dan kita tahu bahwa era sekarang adalah era kolaboratif ya. Betul. Ya, mensinergikan berbagai kekuatan ya untuk membangun masyarakat, untuk membangun kota. Ya, Pak Lukman ini punya jaringan yang luas. Ya, maksudnya luas kemana? Ya, apa kota ini membutuhkan apa? Termasuk membutuhkan katakan biaya untuk investasi ya, pengembangan kota. Dia punya jaringan, dia punya apa kanal-kanalnya, punya link-linknya. Ini yang menurut saya ini pemimpin harus seperti itu. Gitu. Dia punya jaringan untuk mendatangkan capital, untuk mendatangkan kekuatan untuk membangun kota ini. Itu penting. Gitu. Sehingga akhirnya kota ini juga menjadi satu kota mandiri yang tidak mengandalkan katakanlah ada turunan dari APBN gitu. Ya, tapi ya diskusi kemarin itu betul cerdas. Teman-teman. Saya menangkap itu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ya untuk membiayai program-program inovatif. Saya kira ini juga sebuah ide yang cemerlang baik di level katakanlah lokal ya Jawa Tengah maupun di level nasional. Ya. Karena istilahnya ini menjual ide ya dan project gitu ya yang real untuk jadi dia mengusung ide pemberdayaan sekaligus juga ide bisnis kan gitu ya. Nah ini bagaimana pemberdayaan dan bisnis jalan bersamaan ini yang menarik dan itu memang paradigma dari Arfian ya Fuadi yang memang lebih menginginkan pemberdayaan. Jadi dua ide besar politik dan bisnis bertemu dengan platform pemberdayaan ini menurut saya sebuah model yang patut ditunggu ya. Karena kadang-kadang dua ini bertabrakan ya. Bisnis dan politik kadang-kadang berkolaborasi untuk menindas masyarakat kan gitu ya. Tapi ini justru berkolaborasi untuk memberdayakan dan ini yang saya kira sebuah model yang kita patut tunggu sebagai katakanlah pilot project di Salatiga, lalu kita berharap dia bisa ditiru, diduplikasi di tempat lain. Oke Mas Yo, masih ada ide lain? Ya, sosok Pak Lukman menurut hemat saya itu dia bisa menangkap ya kemauan katakanlah dari para pengusaha yang ada di kota itu atau inovator-inovator yang ada di kota itu, pemain-pemain usaha di kota itu ya, karena apa ya, banyak keluhan ya usaha udah jalan bagus ya, tapi jangan katakanlah dalam tanda kutip itu direcokin dengan regulasi yang macam-macam yang akhirnya apalagi pajak yang memberatkan dan yang akhirnya justru menghambat ya pertumbuhan usaha itu. Ini satu setback ya. Tapi Pak Lukman bagaimana caranya dia harus bisa lincah menyederhanakan regulasi ya, supaya memudahkan investor itu bergairah masuk ke sini kan gitu. Apalagi banyak kelompok milenial ini yang naik ya jadi pengusaha-pengusaha atau entrepreneur baru. Jadi kalau kota ini welcome dan ramah ya terhadap investasi baru, dia sangat suka dan ini dibutuhkan sosok pemimpin yang bisa membaca yang maunya masyarakat kayak apa kan gitu. Jadi idenya memang membangun banyak startup ya bahkan di level RT. Anda bayangkan kalau itu jalan ya kan luar biasa. Oke teman-teman, kami akan buka diskusi segmen lain khusus tentang katakanlah proyek inovasi di pemerintah kota ke depan, itu segmen tersendiri. Saya ada satu Pak, saya bisa sampaikan bahwa konsep yang akan diusung oleh Pak Lukman, kota Salatiga sebagai kota inovasi, itu sangat inline dengan program pemerintah, gitu. Bahwa 2045 adalah Indonesia harus sudah menjadi negara maju. Nah, syaratnya apa? Ya pastikan itu SDM-nya ada. SDM yang menguasai sains dan teknologi maju. Nah kita Pak Lukman itu mulai mengajak bermain ke arah sana. Dan presentasi entrepreneur harus betul. Ya, apalagi menurut ekonom-ekonom internasional yang memang peduli dengan Indonesia,
bahwa syarat untuk menjadi negara maju pastikan bahwa Indonesia harus menyediakan 133 juta ya, SDM yang menguasai sains dan teknologi maju. Dan ini yang sedang dibawa oleh Pak Lukman ya, bahwa Salatiga syukur itu menjadi satu role model ya untuk pengembangan, untuk penyediaan SDM Indonesia maju. Ini tepat sekali ya. Betul. Konsep yang dibawa oleh Pak Lukman. Dan 20% syaratnya untuk negara maju, 20% entrepreneur penduduknya, ya kan? Nah sekarang kita baru 2% teman-teman, dan dari gagasannya Mas Arfian dengan kolaborasi dengan politik ke depan, kita mungkin bisa menghasilkan 4 sampai 8 ribu, ya kan? Itu berarti ya hampir sekian persen lah, 20-an% dari kekurangan apa namanya entrepreneur yang kita butuhkan ke depan. Jadi menurut saya ini sebuah apa namanya eksperimen politik ekonomi yang sangat inovatif, sangat luar biasa dan patut ditunggu, karena kalau dia jadi sangat mungkin untuk diduplikasi, dan itu memang yang diharapkan, diduplikasi di daerah-daerah lain. Saya kira demikian ya, maksudnya perkenalan kami tentang figur Pak Lukman dengan branding baru Salatiga sebagai kota inovasi, dan pesan kami untuk masyarakat Salatiga dan sekitarnya, Pak Lukman akan bersedia untuk hadir dalam komunitas-komunitas ya, untuk memperkenalkan diri, diskusi dan menyerap aspirasi ya, dari teman-teman komunitas mahasiswa, pemuda, kelompok pengajian, gereja, apapun. Pak Lukman bersedia untuk bertemu, berdiskusi dan menyerap informasi. Ya, demikian segmen ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam Indonesia Maju. Indonesia Emas.